warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, NIM A1C1191091. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kimia organik nomor 3. Nah, adapun soalnya yaitu jelaskan berbagai faktor penentu keberhasilan dalam sintesis aspirin yang pernah Anda pelajari. Nah, sebelumnya saya itu telah mempelajari mengenai sintesis aspirin. Adapun dari yang telah saya pelajari, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sintesis aspirin, yaitu yang pertama adalah katalis. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya tayangkan di samping bahwa pada reaksi tersebut digunakan katalis berupa H2SO4 atau asam sulfat. Nah, kenapa digunakan katalis berupa asam sulfat padahal sebenarnya bisa digantikan dengan katalis lainnya? Karena asam sulfat ini sifatnya itu sangat reaktif. Nah, semakin reaktifnya suatu katalis, maka tingkat keberhasilan dari sintesis aspirin itu akan semakin tinggi juga. Jadi katalis juga menjadi penentu keberhasilan dalam sintesis aspirin. Lalu yang kedua, adanya faktor reaktan. Jadi kan sebelumnya saya sudah menampilkan reaksi, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa reaktan yang digunakan di sini adalah asam salisilat dan asam anhidrat asetat. Nah, asam anhidrat asetat bisa digantikan dengan asam asetat glasial. Namun, kembali lagi di sini adalah sifat reaktifnya. Nah, di sini sama halnya seperti katalis, asam anhidrat asetat itu juga sangat reaktif. Jadi semakin reaktif suatu reaktan, maka akan menentukan keberhasilan dari sintesis aspirin. Lalu faktor yang lainnya juga ada, namanya faktor energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini berkaitan dengan katalis yang digunakan, yaitu semakin reaktifnya suatu katalis yang digunakan, maka energi aktivasinya akan menurun. Nah, energinya aktivasinya akan menurun akan menyebabkan proses sintesis aspirin itu akan semakin berjalan cepat, sehingga penentu keberhasilan sintesis aspirin juga terjadi di situ karena energi aktivasi yang timbul itu menurun. Nah, itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari sintesis aspirin. Ada juga selanjutnya yaitu adanya kespontanan suatu reaksi. Itu dilihat dari produk yang dihasilkan oleh reaktan tersebut yang telah saya tayangkan, gambar yang telah saya tayangkan ini, dimana dalam proses mekanisme pembentukan produk itu dia itu mengalami namanya kestabilan, sehingga kespontanan di situ tuh terjadi. Nah, dalam kestabilan itu dimana adanya H2O yang terikat oleh reaksi tersebut, sehingga nanti akan dilepaskan karena kan dia mengalami ketidakstabilan. Untuk menstabilkannya maka direaksikan lagi dengan H2O untuk melepaskan H2O yang terikat pada reaksi tersebut. Nah, dalam proses mekanisme itu juga dapat dilihat bahwa menurut saya di situ adalah itu adanya faktor kontrol. Di situ kontrol yang terjadi adalah kontrol termodinamika. Kenapa? Dapat dilihat pada produk yang terbentuk itu, produknya itu jika kita lihat itu dapat mengalami perubahan menjadi bentuk reaktan semula. Jadi kan produk yang dihasilkan itu bisa membuat produk yang dihasilkan itu bisa berbentuk atau kembali lagi menjadi reaktan sebelumnya, reaktan untuk
pembentukan produknya. Nah, sehingga di sini dapat saya ambil pengertian bahwa reaksi itu juga mengalami faktor reversible. Reversible artinya dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itulah jawaban dari saya. Pertanyaan dari nomor 3 mengenai jelaskan berbagai faktor penentu keberhasilan dalam sintesis aspirin yang telah saya pelajari. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.